Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai metode. Bagaimana cara membuat metode dan cara mengaplikasikan metode yang telah kita buat. Metode terdiri dari dua macam bentuk, yaitu berbentuk prosedur ataupun function. Kita akan melihat bagaimana pembuatan prosedur dan function serta bagaimana mengaplikasikan prosedur dan function yang kita buat tersebut. Baik, kita buka Visual Studio 2022. Kita buat sebuah project baru, create a new project. Windows Form App sebagai template-nya dengan bahasa Visual Basic. Kita klik next. Kemudian kita beri nama My Method untuk nama project kita ya. Kemudian pastikan di sini play solution in the same directory di dalam kondisi dicek. Kita klik next. Kemudian frameworknya .NET 6.0, kita klik create. Untuk mempelajari mengenai metode, kita akan membuat desain form sebagai berikut. Kita aktifkan jendela toolbox, kemudian kita masukkan satu buah label. Kita letakkan di sini label. Kemudian kita aktifkan tampilkan jendela properties. Pada property text untuk label 1, kita tuliskan di sana angka pertama. Kemudian kita masukkan satu buah text box. Text box kita letakkan di sebelah label angka pertama. Kemudian kita masukkan lagi satu buah label lagi. Kita masukkan di sana teks pada property text untuk label kedua ini. Kita tuliskan angka kedua. Kemudian kita tambahkan lagi satu buah text box. Kita letakkan di bawah text box yang pertama. Kemudian kita masukkan beberapa button. Kita akan mencoba membuat beberapa kalkulasi yang nanti akan kita terapkan dengan menggunakan prosedur dan juga function. Button yang pertama kita letakkan di sini. Di property text kita tuliskan simbol tanda plus, tekan enter. Kita bisa perkecil button ini, jadi kita akan membuat semacam kalkulator sederhana. Ini saya copy ya, kita klik kanan, pilih copy, lalu di sini kita paste ya, Ctrl V. Ini button yang kedua, Ctrl V lagi, itu tadi untuk pengurangan. Ini untuk pembagian, Ctrl V lagi untuk perkalian ya. Kita ganti di sini di property text-nya ini tanda minus. Kemudian yang ketiga property text-nya kita ganti tanda garis miring ya untuk pembagian. Dan button yang keempat ini kita ganti dengan huruf X ya untuk perkalian. Seperti itu. Kemudian hasilnya kita tampilkan di sini, tambahkan satu buah label. Satu buah label ini kita tuliskan di property text-nya hasil. Kemudian tambahkan satu buah text box, kita letakkan di sini. Ya, untuk menampilkan hasilnya. Kemudian kita perkecil form 1 ini, ukurannya kita perkecil. Baik, kurang lebih seperti itu. Kita beri nama objek-objek ini. Untuk angka pertama, text box ini kita tuliskan di sini txt angka pertama. Kemudian text box yang kedua di sini txt angka kedua. Kemudian button yang plus ini kita tuliskan btn penambahan. Kemudian yang tanda minus ini kita tuliskan di sini di property name btn pengurangan. Untuk pembagian button yang ketiga tuliskan di property name-nya btn pembagian. Kemudian untuk perkalian button yang keempat kita tuliskan btn perkalian. Kemudian text box yang paling bawah ini sebagai hasilnya kita tuliskan namanya txt hasil. Baik, kita akan buat programnya dengan memanfaatkan prosedur dan function ya. Untuk itu kita akan masuk ke jendela coding. Kita klik kanan, view code.
Baik, pada jendela coding kita hide terlebih dahulu untuk jendela toolbox dan juga jendela properties ya. Nah, di sini kita akan membuat prosedur dan function ya. Jadi sebagai catatan bahwa method itu bisa terdiri dari prosedur atau function ya. Baik, yang pertama kita akan membuat prosedur ya. Prosedur dan juga function itu bisa kita buat baik dengan menggunakan parameter atau tanpa parameter. Untuk yang pertama kita akan membuat create prosedur tanpa parameter. Ya, bagaimana cara membuatnya? Kita tuliskan di sini dengan pertama menggunakan sub, kemudian tuliskan nama prosedurnya. Misalnya kita pertama membuat prosedur penjumlahan tanpa ada parameter, langsung kurung buka kurung tutup, lalu tekan enter, maka akan muncul di sini end sub. Nah, ini disebut sebagai prosedur tanpa parameter ya. Nah, untuk apa kita membuat prosedur ini? Jadi kegunaannya adalah ketika kita membutuhkan proses yang kita lakukan pada prosedur ini, kita cukup memanggil nama prosedur ini saja ya. Jadi kita bisa lakukan pengulangan proses pada prosedur yang kita buat ini dengan lebih praktis dengan cukup memanggil nama prosedur yang kita tuliskan di sini ya. Baik, untuk prosedur penjumlahan kita akan menjumlahkan dua angka yang dituliskan pada text box yang pertama ataupun yang kedua. Untuk itu kita siapkan variabel yang dibutuhkan. Kita buat di sini dim a, b, c as integer, di mana a ini kita gunakan untuk menyimpan angka pertama dot text, sedangkan b diambil dari txt angka kedua dot text. Kemudian karena ini untuk penjumlahan berarti adalah angka pertama ditambah angka kedua, berarti a ditambah b kita akan simpan di variabel c. Maka di sini kita tuliskan c sama dengan a ditambah b. Lalu hasilnya kita akan tampilkan di txt hasil dot text sama dengan c. Baik, seperti itu. Ini adalah contoh pembuatan prosedur ya. Nah, ketika program ini dijalankan tentunya akan belum ada hasil apa-apa ya. Kenapa? Karena ini baru kita buat prosedur. Nah, kita akan memanggil atau menggunakan prosedur ini pada saat user mengklik button tambah gitu ya, atau button penjumlahan ya. Maka dari menu desain kita double klik button tambah ini, double klik sehingga kita akan masuk ke event klik dari button penambahan. Nah, pada saat user mengklik button ini dipanggillah prosedur penjumlahan ya, untuk menjumlahkan angka pertama dan angka kedua. Maka di sini cukup kita tuliskan nama prosedur yaitu penjumlahan, lalu tekan enter. Dengan demikian, maka pada saat user mengklik button penambahan lalu akan menjalankan prosedur yang kita buat ini yaitu prosedur penjumlahan. Maka nanti akan lari ke sini dan dijalankanlah baris demi baris untuk menjumlahkan angka pertama dengan angka kedua dan ditampilkan hasilnya di txt hasil ya. Baik, kita coba terlebih dahulu, kita klik running. Kemudian pada angka pertama misalnya kita tuliskan 10, kemudian di angka kedua tuliskan 20. Kalau kita klik tanda plus, maka di sini tampilkan hasilnya 30 ya. 30 ini adalah dari menjalankan atau hasil menjalankan dari prosedur penjumlahan. Baik, kita close. Nah, itu yang pertama dengan membuat prosedur tanpa parameter. Berikutnya untuk pengurangan, kita akan melakukan proses pengurangan dengan membuat prosedur yang menggunakan parameter ya. Baik, saya akan buat di bawah ini ya. Saya buat sini sub. Oke, saya beri note komen terlebih dahulu ya. Create prosedur dengan parameter ya. Caranya adalah di sini tuliskan sub pengurangan. Nah, ketika tuliskan di sini buka kurung,
kita bisa tuliskan parameternya mau 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Saya buat sini by default. By default itu artinya kita nanti menentukan nilai pada parameter ini ya. Misalnya parameter yang pertama adalah A dengan tipe S integer, by default B as integer ya, tutup kurung, enter ya. Nah di sini memang parameter itu hampir sama fungsinya dengan variabel ya, tapi bedanya parameter ini akan diisi ketika prosedur ini dipanggil ya. Kita lihat contohnya. Maka sekarang kita bisa langsung menggunakan nilai A dan B ya. Kita cukup menyiapkan variabel C sebagai hasilnya, dim C as integer, di mana C didapatkan dari angka pertama ya A dikurangi B angka kedua. Kemudian kita tampilkan di txt hasil .text yaitu nilai dari C. Nah seperti itu ya. Kemudian kita akan panggil prosedur pengurangan ini pada saat user mengklik btn pengurangan ya. Maka dari menu design kita double klik btn pengurangan. Kemudian di sini kita panggil prosedur pengurangan ya. Nah, kalau pengurangan ini langsung kita tekan enter, dia akan ada error. Kenapa? Karena untuk memanggil prosedur pengurangan dibutuhkan dua parameter yang harus kita berikan nilai ya. Maka di sini sebelum tutup kurung ya, setelah kita tekan buka kurung, maka ditampilkan nih, oh ada dua parameter di sana, yaitu A dengan tipe integer dan B dengan tipe integer. Berarti di sini kita masukkan angka yang tipenya integer ya. Nah, tetapi angka tadi, angka yang kita akan masukkan dalam parameter pengurangan ini didapatkan dari text box pertama dan text box yang kedua ya. Maka di sini kita bisa langsung tuliskan txt angka pertama .text itu sebagai A, yang untuk mengisi B-nya itu diambil dari txt angka kedua .text ya, seperti itu. Nah dengan demikian maka nanti akan dijalankanlah prosedur pengurangan di mana nilai parameter A diambil dari txt angka pertama, sedangkan parameter B diisi dari txt angka kedua. Lalu dilakukanlah proses ini sehingga ditampilkan di txt hasil nilai pengurangannya itu di dalam variabel C. Kita coba running. Kita masukkan angka pertama misalnya 10, angka kedua misalnya 5. Kita klik button pengurangan, kita klik, maka hasilnya 5 ya. 5 ini didapatkan dari hasil memanggil prosedur pengurangan yang di dalamnya ada dua parameter ya. Parameter A diisi dari txt angka pertama, parameter B diisi dari txt angka kedua. Nah, seperti itu contoh untuk pembuatan prosedur baik dengan parameter ataupun tanpa parameter, dan bagaimana cara memanggil prosedur yang kita buat tersebut. Berikutnya kita akan buat function, dan apa bedanya function dengan prosedur ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kita buat di bawah function ya. Function untuk menghitung atau mencari pembagian ya. Kita buat sini function pembagian. Function pembagian di sini yang pertama kita membuat function tanpa parameter ya. Maka di sini langsung buka kurung, tutup kurung. Nah, bedanya kalau function ini nanti ada return value, ada nilai yang dikembalikan dari function ini, dan itu harus kita tentukan nilai yang dikembalikan adalah berbentuk apa atau tipe datanya apa. Misalnya untuk pembagian ini karena memungkinkan nanti hasilnya adalah dalam bentuk desimal, maka kita beri tipe datanya adalah double ya. Tuliskan di sini as double, lalu tekan enter ya. Nah, perhatikan ketika kita membuat function, di sini ada pesan ya, garis bawah hijau. Kalau kita sentuh di garis bawah hijau ini tertulis di sana function pembagian doesn't return a value on all code paths. Are you missing a return statement? Ya. Kenapa masih berwarna hijau? Karena kita belum mengembalikan nilai, belum ada return value ya. Sekarang kita buat bagaimana untuk memberikan return value ya.
Nah, di sini misalnya kita buat variabelnya sama seperti tadi ya, dim A, B, C. Nah, karena return value-nya berbentuk double, maka di sini parameter variabel yang kita buat pun juga dengan tipe data double. Kemudian kita isi nilai A diambil dari txt angka pertama .text dan B diisi dari txt angka kedua .text. Untuk nilai C hasilnya adalah pembagian antara A dibagi B ya. Perhatikan garis miringnya yang digunakan yang seperti ini karena ada garis miring yang berbalik seperti ini ya. Kalau yang berbalik seperti ini nanti hasilnya berbentuk integer, itu berbeda ya. Baik, nah setelah itu kita tampilkan atau kita jadikan nilai C ini sebagai return value-nya. Maka di sini kita tuliskan return C. Nah, seperti itu ya. Maka kita sini garis hijau di bawah end function sudah hilang ya. Karena apa? Karena kita sudah menentukan return value-nya. Nilai yang dikembalikan dari function ini adalah nilai C. Lalu bagaimana untuk memanggil function ini? Kita coba dari design, kita double klik button pembagian. Kemudian di sini kita langsung untuk memanggil function pembagian, kita harus menentukan nanti return value-nya mau dituliskan atau mau ditempatkan di mana. Karena return value-nya adalah hasil pembagian yaitu nilai C, kita ingin tempatkan di txt hasil.text diisi dari function pembagian. Seperti itu. Buka tutup kurung dan langsung kita tekan enter atau klik sembarang saja karena di sini tidak ada parameter ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita panggil fungsi pembagian, nanti returnnya adalah nilai C. C ini kita tempatkan di txt hasil ya. Baik, kita coba lihat hasilnya, coba running. Misalnya kita tuliskan angka pertama di sini misalnya 5, angka keduanya adalah 2 ya. Kita double klik button pembagian, hasilnya 2,5 ya. Nah, ketika kita klik pembagian ini, dia langsung memanggil function pembagian dan hasilnya C, returnnya itu akan ditampilkan di txt hasil ya. Baik, itu adalah contoh function. Ini ya, saya beri note create a function, tanpa parameter. Oke. Dan yang terakhir sekarang kita akan membuat ya create function dengan parameter ya. Nah, kita tuliskan di sini function untuk menghitung perkalian ya. Buka kurung, kita tuliskan parameternya misalnya ada 2 ya. By vol a s misalnya kita tuliskan double ya supaya nanti bisa menampung perkalian dengan bilangan desimal ya, koma by vol bs double ya. Ingat kalau function harus diberikan di sini return value-nya nanti berbentuk data apa atau tipe datanya apa ya. Maka di sini s double ya untuk menentukan bahwa return value-nya adalah bertipe data double ya. Lalu di sini kita tuliskan variabel C s double ya, di mana C itu didapatkan dari hasil perkalian parameter A yang atas ini dikali ya, gunakan tanda bintang, dikali parameter B ini ya. Kemudian kita return value-nya adalah return C. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti return value-nya adalah C, di mana function perkalian ini ada 2 parameter ya. Lalu kita coba panggil dari menu design pada saat mengklik btn perkalian ya. Kita double klik btn perkalian. Lalu di sini kita akan tampilkan return value dari button perkalian dari function perkalian pada txt hasil.text dengan memanggil function perkalian. Tapi ingat, function ini memerlukan parameter A dan B ya. A dengan double itu diambil dari txt angka pertama .text, B diisi dari txt angka kedua .text ya, seperti itu. Oke, jadi kita sekali lagi
Dengan function ini, function perkalian, karena membutuhkan dua parameter, maka parameter ini kita isi untuk mengisi parameter A dari txt angka pertama, untuk mengisi parameter B dari txt angka kedua. Lalu nanti hasilnya, returnnya adalah C, perkalian antara A dan B, itu akan ditampilkan di txt hasil. Ya, kita coba running. Misalnya di sini kita tuliskan 3, angka keduanya adalah 4, lalu kita klik kali. Ya, hasilnya 12. Baik, demikian untuk materi mengenai metode. Jadi sekali lagi, metode ada dua bentuk, yaitu bentuk prosedur dan function, di mana prosedur dan function ini bisa tanpa parameter atau dengan menggunakan parameter. Dan bagaimana cara memanggil atau menggunakan prosedur dan function tersebut. Baik, demikian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.